Ada IPO dengan waran 3/2. Senggol nggak nih? Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita cek terlebih dahulu bagaimana profil dari perusahaan ini. PT Men Teknologi Indonesia adalah perusahaan penyedia jasa penyewaan dan penjualan GPS, serta konsultasi, pemrograman, dan manajemen fasilitas komputer. Perangkat aktif perseroan mencapai lebih dari 3.500 unit di seluruh Indonesia dan sudah dipercaya oleh lebih dari 100 perusahaan. Memiliki aplikasi pendukung untuk monitoring GPS bernama Aku GPS yang bisa diunduh untuk smartphone dan PC. Jadi perusahaan ini dia bergeraknya di bidang monitoring GPS ya yang paling besar. Kita cek lebih lanjut. Selanjutnya dari data penjualan perseroan, ini satuannya dalam miliar. Kalau kita lihat di sini, yang terbesarnya itu memang dari pendapatan sewa GPS ya teman-teman. Kemudian kalau untuk pendapatan dari jasa IT itu sebesar 1,4 miliar di tahun 2022. Lalu kemudian kalau untuk pelanggan perseroan, ini yang paling besar itu ada PT GPI Logistik, kemudian PT Trimitra Forward, dan PT CG Logistik Nusantara. Lalu kalau dari sisi keuangan, dari segi kinerja sebenarnya perusahaan ini cukup menarik ya. Kenapa? Karena dari pendapatan ini terus meningkat. Kita bisa lihat di sini di tahun 2020 ke 2021 itu naik 14%. Lalu kemudian di tahun 2021 ke 2022 itu naik 43%. Wah, ini menarik sekali ya dari pendapatannya. Kemudian di tahun 2021 ke 2022 itu di bulan 9 ini peningkatannya sebesar 82,7%. Wah, ini peningkatannya cukup signifikan ya. Lalu kemudian kalau untuk dari segi laba di tahun 2020 ke 2021 itu naik 15%, tapi di tahun 2021 ke 2022 ini amazing sekali, naik sebesar 54,8%. Selanjutnya kita lihat dari sisi valuasi. Kalau dari valuasi sendiri, potensi market cap yang didapatkan itu sekitar 108 sampai dengan 115 miliar. Kemudian kalau untuk book value-nya itu di 2,45 sampai dengan 2,49 kali. Ini bisa dibilang cukup mahal. Kenapa? Karena book value-nya itu lebih dari 1. Dimana seperti biasa kita menganggap perusahaan yang murah itu book value-nya kurang dari 1. Apalagi kalau kita lihat dari PE-nya, ini 115,3 kali sampai dengan 123 kali. Ini luar biasa premium. Entahlah, di beberapa IPO sekarang rata-rata itu harga IPO memang banyak yang premium. Kalau kata Pak LKH, kayak beli bajai dengan harga Mercy. Kemudian kalau untuk dari segi rencana IPO-nya sendiri, total saham yang ditawarkan itu sekitar 4,3 juta lot, atau sebesar 30% dari total keseluruhan saham. Lalu kemudian untuk harga penawarannya ini murah, 75 sampai dengan 80 rupiah. Jadi kalau teman-teman punya uang 7.500 atau punya uang 8.000, ini udah bisa untuk beli satu lot saham dari IPO-nya Men ini. Mungkin kalau yang mau coba-coba berhadiah bisa nih, karena murah ya. Yang mungkin teman-teman yang masih newbie yang pengen coba-coba trial, nah mungkin bisa tuh ikutan beberapa lot aja kalau khawatir dengan resikonya. Karena IPO itu teman-teman risikonya cukup tinggi ya. Karena kalau dibanting sampai dengan ARB berjilid-jilid, nah itu nanti kita bisa nangis darah nanti karena uangnya habis. Sebagai newbie kalau uangnya langsung habis banyak itu nanti biasanya jadi kapok main saham ya. Nah mungkin bagi yang mau coba-coba ini bisa nih di IPO-nya Men karena harga penawarannya ini murah ya. Nah mungkin coba dengan nilai nominal kecil supaya kalau dibanting ARB ya nggak terlalu sedih-sedih amat gitu ya. Kemudian kalau untuk potensi pendanaan itu di 32 miliar sampai dengan 34,4 miliar. Nah bagi yang mau ikut IPO jangan lupa untuk catat jadwal sementaranya. Untuk penawaran awal itu di 27 sampai dengan 31 Maret. Lalu kalau untuk penawaran umum nanti di tanggal 12 sampai dengan 14 April. Masih ada waktu ya. Untuk tanggal pencatatannya itu di 18 April 2023. Udah deket mau lebaran nih, baru mau IPO. Ya mudah-mudahan kalau nanti diangkat sampai dengan arah bisa jadi untuk tambahan bagi-bagi angpau ke ponakan-ponakan. Tapi kalau ARB ya udahlah. Selain itu, IPO ini juga punya rencana penerbitan waran seri 1 dengan jumlah 286,8 juta lembar waran. Untuk rasionya 3:2. Jadi maksudnya setiap 3 lot yang teman-teman beli itu nanti akan dapat 2 lot waran. Jadi cukup menarik di sini untuk rasio warannya.
Kemudian untuk harga pelaksanaan dan nilai pelaksanaan warannya masih akan diinformasikan menyusul. Kemudian untuk masa pelaksanaan warannya itu di 18 Oktober 2023 sampai dengan 18 April 2024. Kemudian kalau untuk penggunaan dana dari hasil penerbitan waran itu untuk modal kerja. Kemudian kalau untuk rencana alokasi dana IPO-nya sekitar 4,9% itu untuk pembayaran sebagian pokok utang ke pihak ketiga. Kemudian 36% untuk belanja modal. Lalu 5,8% untuk menyewa bangunan yang akan digunakan perseroan sebagai cabang dan service point center di Medan, Cikarang, Batang, dan Surabaya. Sisanya 53,3% untuk modal kerja perseroan. Harusnya kalau dari rencana alokasi ini nggak ada masalah karena 53% untuk modal kerja perseroan. IPO kali ini dikawal oleh Indo Capital Sekuritas, dimana kalau saya nggak salah Indo Capital Sekuritas ini memang biasanya mengawal IPO yang nominalnya tidak terlalu besar. Tapi mungkin kalau teman-teman ada yang tahu track recordnya lebih lanjut, tolong dong ditulis di kolom komentar. Selanjutnya dari sisi kesimpulan, ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang GPS dan juga IT. Lalu kemudian kalau untuk kesimpulan yang kedua, dari sisi keuangan ini menarik karena pendapatannya terus meningkat di setiap tahun. Lalu kalau dari segi waran ini juga menarik karena ada waran 3/2. Tetapi kalau untuk valuasinya bisa kita lihat sendiri, ini valuasinya bisa dibilang cukup premium. Tetapi seperti itulah kalau untuk perusahaan yang IPO, valuasinya kebanyakan memang premium. Jadi gimana nih teman-teman, IPO main kali ini? Senggol nggak nih? Bagi teman-teman yang senggol, tulis dong di kolom komentar. Suka dengan konten ini? Jangan lupa untuk like dan subscribe. Tulis juga di kolom komentar jika ada IPO yang ingin Mimin bahas. Dan sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.